Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Cancer untuk pesan semesta Cancer di bulan Juni 2024. Ini general reading. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, Cancer ya. Bisa cocok bisa enggak karena general ya. Jadi ambil baiknya, buang jeleknya ya kalau ada hal-hal yang tidak cocok. Pesan semesta untuk Cancer Juni 2024. Ada the Fool, the Hangman, Eight of Swords, Knight of Wands, Eight of Cups, Knight of Swords, Edge of Wands. Oke, ya, Cancer. Jadi gini, mungkin kamu lagi banyak pikiran atau memikirkan hal-hal yang semuanya dipikir. Jadi kamu harus tahu mana hal yang baik buat kamu dan yang tidak gitu. Apalagi hal-hal sepele, hal-hal yang bikin kamu bodoh itu gak usah diambil pikir, atau hal-hal yang membuat pikiran kamu semakin runyam itu gak usah dipikirin gitu. Jadi mungkin ada hal yang mengganggu atau ada faktor eksternal yang mengganggu dan ini sepele, ya udah gak usah dipikirin soal itu. Mungkin mereka pun yang ada kaitannya dengan kamu, mereka juga tidak mikirin kamu gitu. Mereka juga tidak mikirin bagaimana dampak sikap mereka ke kamu atau sebaliknya. Jadi misalnya kamu respon nih, belum tentu juga kan dia juga mikir atau merhatikan respon kamu, mempedulikan respon kamu. Jadi hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang bodoh, hal-hal yang sepele, tidak usah kamu masukkan ke dalam pikiran kamu. Ya, jadi kamu harus tahu saat ini pikirkan yang baik-baik saja, pikirkan yang positif, pikirkan hal-hal yang membuat kamu semakin produktif. Pikirin pekerjaan kamu aja, apa yang harus kamu fokuskan, udah pikirin itu, jangan mikirin hal-hal yang macem-macem gitu. Terlebih lagi mungkin kaitannya dengan orang ini mungkin membuat pikiran kamu galau, stres gitu, kepikiran yang enggak gitu. Gak usah mikir terlalu jauh, gak usah mikir terlalu dalam, belum tentu juga dia atau mereka itu mikirin kamu. Jadi ya udah, kamu fokus aja pada diri kamu sendiri, kamu bikin enjoy, kamu bikin santai gitu, fokus pada aktivitas atau masalah yang saat ini kamu hadapi ya. The Hangman. Jadi kenapa sih harus pinter-pinter mengontrol pikiran kita? Karena ini mungkin kalau kita nggak bisa kontrol, mungkin akan berakibat fatal buat kamu di bulan Juni. Mungkin kamu akhirnya stres banget dan akhirnya kamu sakit secara fisik, dan ini mungkin harus kamu jaga mulai dari sekarang. Mulai pertama adalah dari pikiran kamu ya gitu. Kedua mungkin dari gaya hidup kamu, mungkin jam tidurnya harus dibanyakin ya, paling enggak tidak kurang dan tidak kebanyakan gitu, karena kebanyakan juga bikin kita nggak produktif, bikin kita semakin lemes dan akhirnya kita nggak gerak kan, dan itu mungkin membuat badan kita sakit ya. Eight of Swords. Oke, jadi mungkin di bulan Juni ini banyak sekali tantangan, banyak sekali hal-hal yang harus kamu lakukan, dan mungkin ada juga problem yang harus kamu selesaikan, atau ada hal-hal yang masih menjadi PR buat kamu ya. Jadi anggap ini udahlah, ini bagian dari hidup, anggap ini memang udah jalannya dan harus kamu lalui, harus kamu selesaikan gitu. Jangan terlalu memikirkan masalahnya, gimananya, sedihnya,
tapi coba kamu pikirkan solusinya. Kamu pikirkan bagaimana move on-nya, let go-nya, mengatasinya. Itu sih. Jadi untuk ngebantu kamu supaya bisa berpikir jernih, tentu mungkin selalu mencoba berpikir positif thinking, ya, berpikir positif atas segala sesuatu yang tiap harinya kamu lalui gitu. Segala sesuatu yang setiap harinya kamu lakukan. Dan ketika ada sedikit saja kamu, ya aku rasa mungkin kamu mood swing ya, Cancer. Ketika kamu mengalami mood swing gitu, tiba-tiba nggak mood, bad mood, sedih gitu, kamu coba lakuin hal-hal yang bikin emosi kamu tuh ngebus gitu. Jadi maybe kamu dengerin musik dulu, ngedance dulu, atau mungkin kamu keluar dulu sebentar, beli makanan yang kamu suka, makan yang enak atau makan yang pedas gitu, yang bikin naik dopamin kamu naik gitu ya. Apapun itu ya, bisa mungkin olahraga dulu atau dance atau apapun itu ya gitu. Jadi jangan sampai nanti kamu keterusan bad mood kamu, jadi kamu udah bad mood nih, aduh gitu, jadi kamu akhirnya terbawa suasana dari bad mood itu, tenggelam dari emosi kamu, which is ini nggak sehat, yang nantinya akan semakin membuat kamu sakit secara fisik ya, karena mungkin pikiran kamu juga semakin stres. Jadi kamu stres atas hal yang mungkin nggak bisa kamu lakuin, dan kamu tahu kalau kamu nggak bisa lakuin itu, akhirnya semakin stres gitu. Jadi ketika kamu udah aduh udah bad mood nih, aduh nggak enak nih badanku dan ini gitu, coba kamu kalau bener-bener nggak enak istirahat dulu, minum obat, vitamin gitu-gitu ya gitu. Tapi ketika nggak sampai fisiknya yang jatuh, yang sakit, masih emosi dan mood swing kamu, coba kamu cari pelarian lah untuk menghalau emosi itu datang, atau menghalau emosi tersebut berlanjut, bad mood tadi berlanjut. Ya bisa dengerin musik atau apapun, atau bisa ngegambar, atau bisa dance meditation ya, atau driving meditation bisa gitu. Jadi kamu gambar dan kamu niatin buat release your emotion gitu. Kamu bisa follow ada channel gambar-gambar juga yang dikelola sama Zewang, kamu bisa follow di situ. Di situ rilis beberapa emosi gitu, kamu bisa ngikutin gambarnya, meskipun gambarnya jelek ya, namanya juga rilis emosi. Ya, kalau ngomongin seni itu bebas, seni itu kebebasan dalam berpikir gitu, dan subjektif gitu. Kita nggak bisa bilang jelek, juga nggak bisa, mungkin kalau bagus juga boleh lah ya. Oke. Dan ini mungkin yang harus diperhatikan, karena sekalinya kita tenggelam dalam emosi itu, untuk bangkit tuh pasti akan susah ya gitu. Karena you're Cancer, kamu Cancer ya, mood swing banget. Jadi kamu harus tahu caranya gimana ketika mood swing datang ya. Kalau suka makan pedas ya, kamu boleh lah ya makan pedas, es krim boleh gitu, atau harus nyanyi dulu boleh ya, asal jangan sampai bikin tetangga ribut ya, karena kamu terlalu keras volume nyanyinya. Oke. Dan ini ada Knight of Wands ya, Eight of Cups, Knight of Swords, Edge of Wands. Jadi semua yang terjadi mungkin di bulan Juni ini itu tak lain adalah, misalnya ada kayak sesuatu yang gak beres, ada sesuatu yang ketika mood swing kamu misalnya terganggu, itu sebenarnya Tuhan kasih PR kamu supaya ketika kamu mood swing datang, kamu tuh bisa cari tahu cara ngatasinnya gimana gitu, dan kamu bisa kontrol itu. Jadi mungkin selama ini ketika mood swing datang, bad mood dan lain-lain gitu, kamu galau nih, kamu nggak bisa kontrol. Akhirnya kehidupan diri kamu tuh stagnan, nggak berlanjut, nggak move on gitu. Bener-bener kayak putus asa dan lain sebagainya. Dan ini mungkin yang harus diperbaiki ya gitu PR-nya. Knight of Wands, jadi semakin kesini kamu harus tahu mana hal yang baik buat kamu dan mana hal yang tidak baik buat kamu gitu.
Kamu adalah orang yang bisa mengendalikan hal itu gitu. Kita punya free will. Tuhan kasih kesempatan kita buat memilih mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita gitu. Sepanjang perjalanan hidup ini tentu kita banyak mengalami hal-hal yang mungkin tidak baik dan mungkin sangat baik gitu. Dan mungkin hal-hal yang tidak baik itu seringkali berulang-ulang. Kenapa seringkali berulang-ulang? Because we don't know pelajarannya apa. We don't know about lesson gitu. Jadi kita harus tahu pelajarannya apa dan kita harus mengerjakan PR itu. Kita harus memperbaiki PR itu. Dan mungkin salah satunya ini tadi. Ya gitu, kamu harus tahu mana yang baik buat kamu dan enggak, mana yang prioritas dan enggak gitu. Jadi mungkin kemarin-kemarin banyak hal tentang dreams, goal, dan lain sebagainya yang seringkali terbengkalai karena kamu belum benar-benar tahu mana prioritas kamu. Dan ini saatnya buat kamu perbaiki semuanya, oke? Ya. Dan ketika ada sesuatu yang tidak beres, coba aja kalem. Menanggapi semuanya, merespon semuanya, coba aja kalem gitu. Ketika kamu ada sesuatu yang mengganggu dan ingin marah, coba kamu mikir dulu, ini benar nggak kalau aku marah gitu. Ketika nggak bisa ditahankan dan kamu harus marah, nggak apa-apa marah. Bukan berarti marah itu tidak baik ya, tinggal marah, caranya marah itu seperti apa gitu. Marah itu emosi dan emosi harus dirilis juga gitu. Ya gitu. Ada beberapa orang yang marah tapi masih tetap elegan gitu. Ya mungkin kapan-kapan bisa dibahas soal marah ya gitu. Ya mungkin aku ilmunya belum masih belajar soal itu, jadi aku nggak mau salah ngomong, tapi ada cara marah yang elegan gitu. Jadi emosi memang harus dirilis, kalau enggak mengendap di dalam diri dan itu bisa bikin sakit. Apalagi kalau emosi bagus, emosi positif sih it's fine ya gitu. Tapi kalau emosi negatif itu bikin sakit diri kita ya gitu. Kenapa ada orang sakit misalnya cancer, misalnya diabetes, darah tinggi, itu secara holistik itu ada timbunan emosi di situ gitu ya. Ini kalau ngomong holistik ya, holistic care ya gitu. Oke, kita lanjut ke sini. Eight of Cups gitu. Kenapa sih kita disuruh belajar tentang A, B, C, D, E yang tadi aku sampaikan salah satunya, dan mungkin ada beberapa yang belum bisa terbaca di sini. Itu kamu harus cari tahu sendiri apa yang harus kamu perbaiki ya di bulan Juni ini. Oke, karena ada Eight of Cups di sini tuh energinya tuh bagus banget untuk kamu fokus pada hal-hal yang membangun. Fokus pada karir, fokus pada finansial, fokus pada prestasi gitu. Ada angka 8 di sini. Ada keberlimpahan, ada rezeki, ada uang gitu. Dan ketika energi ini datang potensinya, ya harus kita manfaatkan dong sebaik mungkin gitu. Kita bisa memanfaatkan energi ini dengan baik kalau kondisi kita pun baik secara pikir, secara energi, secara spiritual. Jadi ketika ada hal-hal eksternal dari diri kita yang ngeganggu, kita harus cepet-cepet hus sana hus sini ya gitu. Kita buang, kita rilis, kita set boundaries dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang mengganggu positif, yang mengganggu vibrasi kita itu ya gitu. Karena ada sesuatu yang mungkin sangat gede energinya, ada banyak hal, peluang, potensi dan sebagainya yang harus kita manfaatkan di sini. Jadi kita harus jaga diri kita tetap supaya frekuensi kita tetap bagus ya gitu. Kita mungkin bisa mulai olahraga ya supaya sehat ya, sehat jasmani dan sehat rohani tentunya. Body, mind and soul harus balance, harus sehat ya. Knight of Swords. Oke, yap, bener nih. Kita juga harus tahu nih, kapan saatnya kita break untuk istirahat. Kita harus tahu kapan kita harus ada space untuk me time, untuk kita senang-senang ya. Jadi semuanya harus seimbang gitu.
Kalau terbiasa amburadul, belajar menyeimbangkan diri, menyeimbangkan kehidupan itu memang sangat susah sekali. Kita harus build new habit, dan ini nggak gampang ya. Mungkin bisa dibantu baca beberapa buku. Aku yang udah baca ini Atomic Habit ya, itu buku bagus, kamu bisa belajar di situ. Mungkin aku bisa kasih linknya di deskripsi box ya, nanti semoga aja ingat. Intinya ini waktu buat kamu lebih kenal diri kamu lebih mencintai diri kamu gitu. Apa sih yang dibutuhkan jiwa kamu, apa yang dibutuhkan diri kamu selama ini. This is time gitu. Ini waktu yang baik yang harus kita lakukan, yang harus kita maksimalkan untuk perkembangan diri kita, perkembangan jiwa kita, perkembangan pola pikir kita juga tentunya ya gitu. Jadi, dan mungkin ada beberapa hal yang ketika maybe ada gangguan faktor eksternal ya, namanya juga manusia, kita hidup secara bersosial gitu. Ketika mungkin kita udah fokus dengan diri kita tahu maunya diri kita dulu di ini nih, bidang ini nih, gua mau visi misi jiwanya di sini. Terus kita masih berproses ke sana, kita masih manifestasikan ke sana, tapi mungkin ada beberapa dari lingkungan kita, 1-2 orang yang mungkin punya pendapat terkait kita, terkait masa depan kita. Anggap itu sebagai ya as friend aja, nasihat atau obrolan discuss dari teman gitu. Jangan benar-benar dimasukkan ke dalam pikiran dan diri kamu gitu. Kamu harus yakin bahwa keputusan yang kamu ambil ini adalah keputusan dari diri kamu sendiri. Dan selama perjalanannya kemarin-kemarin, kalau kamu orang yang punya kesadaran tinggi dan orang yang suka berpikir, aku rasa tahu apa yang benar-benar terbaik untuk diri kamu gitu. Gak ada orang lain yang lebih paham kecuali diri kita gitu, kecuali konselor ya gitu. Sometimes we don't know tapi they know gitu ya, atau astrologer, kita belum ngomong dia udah tahu. Yaps. Oke. Age of Wands. Dan ini saatnya kamu bersinar, ini saatnya kamu menunjukkan, menampilkan skill, kemampuan apapun yang kamu miliki. Kamu harus bisa empower yourself, empower diri kamu gitu. Apa yang bisa kamu kembangkan, apa yang bisa kamu perdayakan, ini saatnya gitu. Ketika misalnya apalagi kamu projector di Human Design ya, jadi kamu harus melakukan yang skill kamu bisa supaya orang tahu dan supaya kamu dapat undangan gitu. Kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk datang, gua mau ini dong, kasih ini, mau guidance ini atau mau kasih ini, nggak bisa. Kita harus to do something dulu, orang tahu dan orang ngundang kita ya. Itu khusus projector. Untuk yang lain misalnya manifestor, generator, tentu beda caranya ya. Itu contoh. Jadi this is time for you untuk berprestasi, untuk menunjukkan diri, untuk show off. Show off. Bukan show off untuk flexing ya, tapi untuk diri kamu lah ya. Untuk diri kamu, mungkin kamu udah lama meninggalkan diri kamu, nggak ngapa-ngapain dan lain sebagainya. Ini untuk diri kamu, ini untuk kebaikan diri kamu, ini prestasi yang harus kamu tunjukkan untuk diri jiwa kamu sendiri, ya. Oke, 1 kartu oracle buat kamu, ya, Cancer. Restore yourself with alone time. Jadi, ya, take a break from the busy world. Replenish yourself in the stillness. Meditate, stretch, nap, garden, do whatever quiet activities your spirit. Jadi, restore yourself with alone time. Jadi kamu harus punya banyak waktu sendiri, me time, sehingga kamu lebih kenal diri kamu,
seperti apa yang diri kamu butuhkan, dan kamu berada pada kondisi yang netral, tidak ada pengaruh dari luar, tidak ada pengaruh eksternal, tidak ada pengaruh energi-energi dari luar, pure murni energi kamu yang netral ya, milik kamu. Dan di sini mungkin kamu akan bisa berpikir secara jernih. Aku baru tahu kalau ada tulisan Arabnya ya, ini. Berpikir secara jernih atas ini buat ngebantu kamu semuanya ya, gitu. Istirahat dari kehidupan yang sangat hektik, yang sibuk ya. Kamu bisa meditasi, stretching ya, olahraga, tidur siang gitu, berkebun gitu. Lakukan hal-hal hobi yang positif, yang kita tuh deket sama alam, kita deket sama universe ya, gitu. Dan do whatever quiet activities ya, jadi lakukan secara apa ya, diem atau apa ya, gini bahasanya ya, lakukan lakukan diam-diam atau apa ya, tapi nggak gini bahasanya, jadi lakukanlah ya gitu, sebisa mungkin apa yang bisa kamu lakukan ya. Ini kesendirian itu bukan berarti kesepian gitu. Kesendirian itu waktu yang asik, waktu yang enak buat kita refleksi diri, buat kita kontemplasi diri gitu. And this is time for you untuk lakuin itu ya, gitu, supaya kamu spiritnya juga jalan ya. Oke, aku rasa cukup. This is for you Cancer. Thank you so much for watching this video. See you next time and bye bye.